Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imratul Soleha dengan NPM 23120114557 dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elma Sucifania, NPM 23120111585. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faida dengan NPM 23110111084. Perkenalkan, nama saya Natalia Anggi, NPM 23110111027. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Musdafani dengan NPM 23520111045. Dalam kesempatan video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan dari soal pada tugas diskusi kelompok yang sedang ditugaskan, yaitu khususnya pada kasus 1, nomor 1, dan nomor 2. Soal nomor 1 menjelaskan dua jenis hubungan hukum dalam asuransi yang terjadi dalam kasus 1. Jawaban dari pertanyaan kasus 1 nomor 1 adalah ada dua jenis hubungan hukum dalam asuransi, yaitu A, jenis asuransi kerugian, yaitu asuransi kebakaran yang dibuat oleh Lala pada perusahaan asuransi dengan klausula full insurance atau sama dengan nilai benda asuransi, dan klausula all risks atau penanggung memikul segala resiko atas benda yang diasuransikan kecuali kerugian yang timbul karena kesalahan tertanggung sendiri, dengan jumlah asuransi sebesar 500 juta rupiah. Kemudian yang B, jenis asuransi kerugian, yaitu asuransi kebakaran dibuat oleh Bank Abadi pada perusahaan asuransi PT Asuransi MJA dengan klausula yang sama, yaitu klausula full insurance dan klausula all risks dengan jumlah asuransi sebesar 600 juta rupiah. Soal nomor 2, apa yang menjadi benda asuransi dan apa kepentingan atas benda asuransi dalam kasus 1? Jawaban dari pertanyaan kasus 1 nomor 2 adalah benda asuransi adalah rumah ada pada pemilik, yaitu Lala. Kemudian sudah beralih ke pemilik baru, yaitu Zaza berdasarkan jual beli. Lalu kemudian kepentingannya apa? Kepentingannya adalah hak jaminan kredit atau pinjam dana atas rumah berdasarkan perjanjian kredit. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal nomor 3, kasus nomor 1. Pertanyaannya adalah, siapa pihak yang berhak mengajukan klaim asuransi pada peristiwa tersebut? Jawabannya adalah, berdasarkan kasus di atas, pihak yang berhak untuk mengajukan klaim yaitu Zaza. Zaza menjadi pemilik sah rumah setelah Lala menjual rumahnya kepada Zaza. Dengan perjanjian, segala hak dan kewajiban Lala berpindah kepada Zaza. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kasus pertama soal nomor 4. Dari kasus itu kita dapat mengetahui beberapa analisisnya. Yang pertama itu dari nilai rumahnya yang diasuransikan oleh Lala, itu nilai rumahnya 600 juta dengan kerugian kebakarannya 450 juta, dengan asuransi Lala itu 500 juta full insurance all risk, dengan asuransi dari Bank Abadi 300 juta full insurance all risk. Selanjutnya kita akan menghitung total nilai dari pertanggungannya. Yang pertama itu ada asuransi dari Lala itu 500 juta, dari Bank Abadi 300 juta, jadi total 800 juta. Setelah itu kita akan menghitung ganti kerugian dari asuransi pertama, asuransi Lala. Jadi 500 juta per 800 juta, jadi 5 per 8. Dan asuransi kerugian yang kedua itu 300 juta per 800 juta. Dari situ kita dapat menghitung dari jumlah ganti rugi masing-masing asuransi tersebut. Yang pertama itu ada ganti rugi asuransi Lala 5 per 8 dikali 450 juta. Jadi total klaim ganti rugi yang dikeluarkan oleh Lala itu 281.250.000. Sedangkan dari ganti rugi asuransi dari Bank Abadi yang dapat diklaim itu 3 per 8 dikali 450 juta, jadi sama dengan 168.750.000. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Di sini saya akan menyampaikan
kasus yang kedua pada pertanyaan nomor 1 dan 2. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk kasus posisinya. Kasus posisinya yaitu Fernando adalah seorang kolektor mobil mewah. Salah satu koleksi yang dibelinya ialah mobil Alfonso dengan harga 950 juta rupiah. Dalam proses pembelian mobilnya, Fernando meminta bantuan sahabatnya Dirga untuk mengangkut kendaraan tersebut dengan kapal ke Bandar Lampung. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya resiko kecelakaan dalam perjalanan, maka Dirga mengasuransikan mobil kepada perusahaan asuransi AJB dengan senilai 800 juta rupiah dengan klausula all risks. Pertanyaannya yaitu pada nomor 1, jika kapal berangkat kemudian terjadi peristiwa yang dinyatakan dalam polis, siapakah yang berhak mengklaim ganti kerugian Fernando atau Dirga? Alasannya, jadi berdasarkan pada kasus posisi tersebut, pihak yang berhak untuk mengklaim ganti rugi adalah Dirga yang termasuk ke dalam kontrak party. Sedangkan dalam hal ini Fernando tidak memiliki hak untuk mengklaim ganti kerugian tersebut dikarenakan bukan termasuk pihak dalam kontrak party sebagaimana diatur dalam pasal 264 dan pasal 276 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yang kedua, apakah penanggung dapat mengklaim pihak tertanggung serta dengan alasannya, yaitu berdasarkan pada kasus posisi tersebut, penanggung selaku perusahaan AJP tidak berkewajiban untuk memenuhi klaim ganti kerugian yang dialami oleh Dirga dikarenakan tidak mempunyai kepentingan dalam asuransi. Selain itu, Fernando tidak memiliki hak atas ganti kerugian karena bukan termasuk dalam pihak kontrak party sebagaimana diatur dalam pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3 kasus kedua. Soalnya ialah bagaimana cara penghitungan premi resto yang diterima oleh tertanggung. Cara penghitungannya ialah jumlah yang diasuransikan senilai 800 juta. Cara menghitung premi restonya ialah jumlah yang diasuransikan dikali 2% atau dikali 0,02%. Jadi premi resto dari kasus kedua tersebut senilai 16 juta rupiah. Terima kasih.